Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua kita setelah sebelumnya kita menyampaikan beberapa landasan dalam mempelajari ilmu mustalah hadis dan manfaat mempelajari ilmu mustalah hadis. Dan dalam pembelajaran kita ini, silsilah mustalah al-hadis, kita akan membaca insyaallah 4 buku. Yang pertama, buku yang ada di hadapan kita, yaitu Manzumah Al-Baikuni fi Ilmi Mustalahil Hadis, dengan membaca syarah dari Syekh Abil Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi, yaitu Tuhfatul Mubtadi. Kemudian yang kedua, insyaallah nanti akan kita juga baca setelah kitab ini, Ikhtisar Ulumul Hadis, yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Muhaddits Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada buku yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu Nuzhah An-Nazar fi Tawdih Nukhba Al-Fikr. Kemudian yang keempat nanti insyaallah kita akan membaca Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, tentunya dengan memohon pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Buku yang ada di hadapan kita ini berjudul Tuhfatul Mubtadi, bingkisan atau hadiah bagi pemula, bi syarhi Manzumatil Baikuni fi Ilmi Mustalahil Hadis, dengan syarah manzumah bait-bait syair Al-Baikuni fi Ilmi Mustalahil Hadis, dalam ilmu mustalah al-hadis, yang ditulis oleh Syekh Abil Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ulama Yaman yang banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang berkaitan tentang mustalah al-hadis. Manzumah Al-Baikuni ini adalah termasuk manzumah yang atau syair-syair yang ringkas, yang menyebutkan beberapa mustalah dalam hadis, dalam ilmu hadis. Jumlah bait syairnya hanya berjumlah 34 bait syair, dan jumlah pembahasan mustalah yang akan disebutkan hanya berjumlah 32. Insyaallah ini sudah mencukupi untuk pemula. Dan sebagaimana yang telah dimaklumi di tahun kedua ini, bahwasanya dalam setiap pelajaran, metode pelajaran kita adalah yang membaca adalah santri. Insyaallah kemudian pengajar yang akan menerjemahkan dan memahamkannya. Baik, pada hari ini mungkin insyaallah kita akan mengambil muqaddimah dari Asy-Syarih, muqaddimah dari Syekh Abil Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Dan jika masih ada waktu, mungkin juga kita akan baca Nasul Manzumah atau Nas Manzumahnya, syairnya, dan tidak perlu diterjemah. Baik, siapa yang baca? Tafadhal. Bismillah walhamdulillah wa qad wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa
وعلى آله وأصحابه ومن كان بأثره مقتفى. أما بعد. قال المؤلف الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الواسطي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحمده حمدا من عمل بحمد لسانه وشغل به جوارحه وأركانه وأشكره على جزيل إحسانه وعظيم امتنائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا شك عند كل عاقل. Berkata Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Tagozihi hafizahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ini dengan mengikuti apa yang terdapat dalam Al-Quran, yang Allah subhanahu wa ta'ala mulai setiap surah kecuali satu surah dengan bismillahirrahmanirrahim. Juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di beberapa tulisan beliau, di surat-surat beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ini telah berjalan di kebiasaan para ulama, bahwasanya ketika mereka memulai tulisan mereka memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb al-alamin, yang mencipta, yang mengatur. Al-alamin kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Allah yang mengatur, menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dengan pujian yang amat sangat banyak, dengan pujian yang baik yang berberkah padanya. Ahmaduhu hamdaman a'mala bil hamdi lisana, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian orang yang menggunakan lisannya untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syaghala bihi jawarihahu wa arkanahu wa ashkuruhu ala jazili ihsanih, dan aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian orang yang menyibukkan jawarihahu, anggota badannya, wa arkanahu, sama anggota badannya, hanya ini dia bersifat lebih khusus. Jawarihahu umum, semua anggota badannya. Arkanahu adalah anggota badan yang pokoknya. Wa ashkuruhu ala jazili ihsanih, dan aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan kebaikannya. Wa azim imtinanih, dan agung serta mulia dan besarnya anugerah yang ia berikan kepadaku. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada al-ilah, tiada yang diibadahi, yang berhak diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau sendiri yang mengikrarkan, menetapkan bahwasanya ia adalah hamba Allah. Hamba berarti ia yang menyembah, tidak pantas untuk disembah. Hatta bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri tidak pantas untuk disembah. Terlebih lagi selain dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, adapun setelah itu, فلا شك عند كل عاقل ولبيب أن الاشتغال بالعلم الشرعي دراسة وتدريسا وتأليفا وتحقيقا مع صلاح النية وحسن ما يكن في الطوية من أفضل القربات في الطوية من أفضل القربات وأجل الطاعات. Kemudian kata beliau hafizahullah,
fala syakka inda kulli aqilin wa labibin, maka tidak ada sedikit pun keraguan inda kulli aqilin, bagi setiap orang yang memiliki akal, bagi siapa saja yang berakal, wa labibin, dan memiliki hati. Labib, hati nurani, yang paling dalam. Apa itu? Apa yang tidak ada keraguan padanya bagi orang yang berakal dan memiliki hati? Annal ishtighala bil ilmi syar'i dirasatan wa tadrisan wa ta'lifan wa tahqiqan ma'a salahin niyyah wa husni ma yukannu fit tawiyyah, bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu syar'i apapun itu umum, dirasatan baik itu mempelajarinya, wa tadrisan mengajarkannya, wa ta'lifan menulis, wa tahqiqan memberi catatan kaki, ma'asolahin niat bersamaan dengan benarnya niat. Ini penting untuk dipahami, sebagaimana hadis yang masyhur di tengah-tengah kita, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Makanya penulis menyebutkan di sini ma'asolahin niat. Dan juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tatkala beliau ditanya ma afdhalul a'mal, apa amalan yang paling baik, beliau menjawab thalabul ilm, adalah beliau menjawab menuntut ilmu. Kemudian tidak sampai situ, beliau melanjutkan liman sahhat niyyatahu, amalan yang paling afdal kata beliau adalah menuntut ilmu, tetapi liman sahhat niyyatahu, bagi siapa yang benar niatnya, jujur mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ma yukannu fit tawiyyah, sama dan baiknya apa yang tersembunyi di dalam batin. Artinya dengan niat yang baik, niat yang jujur, mengangkat kejahilan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hal-hal tersebut ketika kita menyibukkan diri dengan ilmu syariat bersamaan dengan baiknya atau jujurnya niat kita, apa yang tidak ada keraguan padanya, min afdhalul qurbat, bahwasanya ia adalah termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling baik, wa ajallit ta'at, dan ketaatan yang mulia. Nah, ومن أهم أنواع العلم علم الحديث النبوي، لأن شرعنا الحنيف مبني على الكتاب العزيز المحفوظ المسنون، وعلى حديث نبينا الكريم المأمون، ولا يعلم الثابت الصحيح المقبول والضعيف والرذل المردود إلا بقواعد هذا العلم الشريف الذي تعلمه، ومعرفة قواعده وضوابطه ومسائله من النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. baik. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa min ahammi anwa'il ilm, dan di antara jenis-jenis ilmu atau cabang-cabang ilmu yang paling pentingnya adalah ilmu hadis an-nabawi, ilmu hadis Nabi. Mengapa? Lianna syar'ana al-hanifa mabniun 'ala al-kitab al-aziz al-mahfuz al-masun wa 'ala hadits nabiyyina al-karim al-ma'mun. Karena syariat kita yang lurus ini itu dibangun di atas al-kitab al-aziz, Al-Quran al-Karim, al-mahfuz yang terjaga, al-masun sama yang terjaga juga. Kemudian yang kedua, syariat kita dibangun juga di atas wa ala hadits nabiyyin al-karimil ma'mun, dan di atas hadis nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang aman atau bisa diterjemahkan yang terjaga. Kemudian kata hafizahullah taala, wala yu'lam ats-tsabitus sahihul maqbul, dan tidak diketahui apa itu ats-tsabit, apa itu hadis-hadis yang sabit, yang sahih,
yang diterima, wa dhaiful ghadl al-mardud, dan juga tidak diketahui hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, wa ghadl yang rendah, al-mardudu yang tertolak, kecuali illa biqawaidi hadzal ilmi syarif. Tidak akan diketahui itu semua, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang diterima, mana yang ditolak, mana yang derajatnya rendah, mana yang derajatnya lebih tinggi, kecuali dengan biqawaid, kecuali dengan kaidah-kaidah ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu mustalah al-hadis. Alladhi ta'lamuhu, bisa dibaca begitu, alladhi ta'lamuhu, yang engkau akan mengetahuinya. Tentu setelah mempelajari buku ini, insyaallah taala. Wa ma'rifati qawaidihi wa dawabitihi wa masailihi, dan juga tidak akan diketahui yang sahih tadi, yang dhaif dan lainnya, kecuali dengan mengetahui kaidah-kaidahnya, dawabit-dawabitnya, ketentuan-ketentuannya, masail-masailnya. Dan hal tersebut kata beliau hafizahullah taala, minan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan itu adalah termasuk dari nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan masuk di dalam nasihat ini kita menjelaskan tentang sebuah hadis, mana yang sahihnya, mana yang dhaifnya, mana yang hasannya, dan juga menjelaskan kepada manusia tentang membedakan antara mana yang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana ucapan sahabat, mana ucapan tabi'in dan selainnya. Itu termasuk mimbab an-nasihah lillahi ta'ala. فلهذا سلك أهل العلم الطرق المتفرقة في تقريبه وتفهيمه وبساطه وتكوينه، فمنهم من قرب واختصر، ومنهم من بسط واستبر، ومنهم من نظم، ومنهم من نثر. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, maka oleh karena itu, karena ini termasuk di antara nasihat, minan nasihati lillahi ta'ala, maka ahlul ilmi falihada salaka ahlul ilmi turuqa al-mutafarriqata fi taqribihi, maka ahlul ilmi menempuh jalan-jalan yang berbeda-beda. Artinya ada banyak metode yang datang nanti untuk menjelaskan ilmu ini, ilmu mustalah al-hadis, ilmu hadis ini. Mereka menempuh jalan yang berbeda-beda fi takribihi, dalam mendekatkan pemahamannya, wa tafhimihi, dalam memahamkannya kepada kita, tentunya kepada manusia, wa bastihi, dan dalam memaparkannya. Ada banyak cara, ada banyak jalan yang ditempuh oleh para ulama, wa takwinihi, dan menguraikannya. Faminhum man qarraba wa ikhtasara, dan di antara mereka para ulama ada yang qarraba, berupaya untuk mendekatkan pemahaman, wa ikhtasara, dan meringkasnya. Ini bisa semakna. Qarraba juga mungkin bisa dimasukkan ke makna ikhtasara, mungkin dengan meringkas, mendekatkan pemahaman. Ada istilah-istilah yang agak sulit dipahami untuk pemula, maka dimudahkan oleh para ulama untuk para penuntut ilmu. Kemudian kata beliau, wa minhum man basata wa sabara, dan di antara mereka ada yang menempuh jalan basata, meluas, dalam menulis, dalam membahas, dalam mentahqiq, dalam mengajarkan, wa sabara, dan ada juga yang sabara, yaitu menyebutkan semua jenis-jenis yang ada dalam ilmu hadis ini, dalam ilmu mustalah ini.
Wa minhum man nadhama wa minhum man nathara. Nah, ini khusus penulisan. Wa minhum man nadhama, di antara mereka ada yang menulis dengan nadham, yaitu membuat syair-syair sebagaimana Manzumah Al-Baikuni ini yang ada di hadapan kita, yang insyaallah akan kita baca. Wa minhum man nathara, dan di antara mereka ada yang nathara, bukan menulis tidak dalam bentuk syair, tapi dalam bentuk ucapan biasa. Nah, wa kana min tilka al-manzumati al-manzumatu al-mukhtasaratu wad-dararu wad-duraru al-mubtakaratu manzumatul baikuniyah manzumatul baikuni allati kataba laha al-qabula الذي كتب لها القبول والانتشار والضيوع فصارت معلومة في بدايات طلبة هذا العلم في بدايات طلبة هذا العلم فأقبل عليها طلبة العلم بالحفظ والتفهم لألفاظها وأقبل عليها جماعات من أهل العلم وطلبته بالشرح والبيان فلا يجزم بحسن شروحها لكثرتها وتباعد بلدان مصنفيها. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa kana min tilkal manzumat, dan di antara tadi disebutkan bahwasanya di antara mereka para ulama ada yang membuat nazam. Kemudian kata beliau di antara nazam yang datang dalam menjelaskan ilmu hadis ini adalah al-manzumatul mukhtasarah, al-manzumah yang ringkas. Sudah disebutkan tadi di awal bahwa ini hanya berisi 34 bait syair, sangat ringkas. Wad-durrul mubtakarah, di cetakan lain durrah. Wad-durrah itu bentuk mufradnya, dan di sini ad-durrah jamaknya. Ada pegang cetakan lain? Durrah mufrad pakai tak marbutoh. Sama artinya, hanya dia ada satu mufrad, satu jamak. Tidak apa-apa. Ad-durrah mutiara, kalau durrah mutiara saja. Al-mubtakarah yang kalau terjemah ininya yang perawan, intinya yang indah lah, permata yang indah. Apa itu? Manzumah Al-Baikuni, yaitu Manzumah Al-Baikuni. Disebutkan oleh penulis hafizahullah taala pada catatan kaki beliau, Al-Baikuni, siapa itu Al-Baikuni? Dia adalah Thaha ibn Muhammad ibn Fatuh Al-Baikuni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nah, ini nama penulis Manzumah Al-Baikuni. Dia adalah Thaha ibn Muhammad ibn Fatuh Al-Baikuni Ad-Dimashqi. Dimashqi ibu kota Suriah. Asy-Syafi'i, bermadzhab Asy-Syafi'i. Wakil, dan juga ada yang mengatakan nama beliau adalah Umar ibn Muhammad. Ada juga yang mengatakan bahwasanya nama beliau adalah Umar ibn Muhammad. Disebutkan bahwasanya beliau hidup qabla am 1080, sebelum tahun 1080 Hijriyah. Sekarang tahun 1446. Iya. Berapa tahun itu? 300 sekian tahun ya. Masya Allah. Manzumah ini berarti ditulis sekitar 300 sekian tahun yang lalu, hampir mendekati 400, mungkin 350 sampai 360 tahun yang lalu. Masya Allah, di antara bentuk keberkahannya sampai hari ini kita masih memegangnya, kita masih mempelajarinya. Bukan cuma kita, bahkan para ulama pun masih membahasnya, masih mengajarkannya. Di antara bentuk keberkahan sebuah ilmu adalah ia bertahan dalam waktu yang cukup lama, atau bahkan hingga hari akhir nanti.
Wa kana muhadditsan usuliyan, dan disebutkan bahwasanya Thaha bin Muhammad ini, penulis Al-Baikuni, adalah seorang muhaddits, ahli hadis, usulian, dan seorang ahli usul fikih. Ulima min kutubihi, hal itu diketahui dari buku-bukunya, dari karangan-karangannya. Tentu seseorang dinilai dari itu, apakah ia ini seorang ahli hadis atau ahli usul atau ahli apa, dari karangan-karangan atau tulisan-tulisan yang ia tulis. Di antara bukunya yang ada di hadapan kita ini, Manzumah Al-Baikuniyah, atau yang masyhur disebut dengan Al-Baikuniyah, dan juga buku beliau yang lain, Fathul Qadir Al-Mughith fi Ilmi Al-Hadis. Dan Manzumah Al-Baikuni ini, kata Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali hafizahullah taala, allati kutiba lahal qabul, yang kutiba lahal qabul, yakni Allah telah menetapkan penerimaan terhadap buku ini. Buktinya hingga hari ini masih ada. Wal intishar, atau yakni kutiba laha intishar, telah ditetapkan atau telah ditakdirkan bahwasanya Manzumah Al-Baikuni ini akan intishar, tersebar. Wadhuyu, populer, karena tersebar di mana-mana maka dia adhuyu, populer, diketahui di mana-mana. Fasarat ma'lumah fi badaiyati talabati hadal ilm, maka Manzumah Al-Baikuni ini sudah menjadi sebuah buku yang maklum, diketahui, pasti diketahui fi badaiyati, pada pemula, orang yang menuntut atau mempelajari ilmu ini. Maka ketika orang-orang yang mempelajari ilmu mustalah hadis di marhalah pertama atau baru ingin mempelajari hadis, maka Manzumah Baikuni ini menjadi salah satu rujukan atau menjadi salah satu yang pasti direkomendasikan pada kebanyakannya. Fa'aqbala 'alaiha talabatul ilmi bil hid, maka para penuntut ilmu aqbala 'alaiha, menghadapkan diri padanya. Mungkin bisa diterjemah dengan antusias. Maka penuntut ilmu antusias 'alaiha, terhadap Manzumah Al-Baikuni ini, dengan apa? Bil hifz, dengan menghafalnya. Wa tafahum li alfadhiha, dan memahami lafaz-lafaznya. Wa aqbala 'alaiha jama'atun min ahli ilmi wa talabatihi bisyarh, dan jamaah, banyak orang atau sekelompok orang dari ahlul ilmi atau penuntut ilmu, aqbala 'alaiha, antusias kepada Manzumah Al-Baikuni ini, bisyarh, dengan mensyarahnya, wal bayan, dengan menjelaskannya, fala yujzam bihasb syuruhiha likathratiha, maka tidak bisa dipastikan atau tidak bisa dibatasi syarah-syarah yang ada terhadap Manzumah Al-Baikuni ini, karena saking banyaknya yang mensyarah Manzumah Al-Baikuni ini. Wa taba'ud buldan musannifiha, dan saling berjauhannya negeri-negeri atau tempat tinggal para penulisnya. Maksudnya di setiap negeri hampir ditemui ada orang yang mensyarah Manzumah Al-Baikuni. Saya dapatkan ada satu buku dari Nigeria, ada yang dari negeri yang lain lagi, banyak sekali yang mensyarah Manzumah Al-Baikuni ini. Nah, وقد رغب إلى جماعة من طلبة العلم وقد رغب إلي جماعة من طلبة العلم القيام بشرحها، بل اتصل في بعضهم يسأل عن شرح لها من أجل أن يوفره لطلبة العلم في بعض دور الحديث في اليمن، ظنا منه أن لي شرحا مطبوعا.
Baik, kata beliau hafizahullah taala, wa qad raghaba ilayya jama'atun min talabatil ilmi al-qiyam bi syarhiha, dan jama'atun min talabatil ilmi, beberapa orang dari penuntut ilmu, raghaba ilayya, memotivasi saya atau meminta kepada saya al-qiyam bi syarhiha, untuk membuat atau menuliskan syarah tentang Manzumah Al-Baiquni. Dan Tuhfatul Mubtadi inilah sebabnya kenapa beliau menulis Tuhfatul Mubtadi, bahwasanya beberapa orang penuntut ilmu meminta kepada beliau untuk membuatkan syarah tersebut, syarah yang ada di hadapan kita ini. Balitasala bi ba'dhum yas'alu an syarhi laha min ajli ay yuwaffirahu li talabatil ilmi fi ba'di duril hadits fil Yaman. Bahkan sebagian dari mereka menghubungi saya secara pribadi, kata beliau hafizahullah taala, yas'alu an syarhi, mereka meminta syarah saya terhadap Manzumah Baiquni ini, untuk menyediakan atau membagikan li talabatil ilm, bagi penuntut ilmu, fi ba'di, pada sebagian duril hadits fil Yaman, pada sebagian dur jamak dari dar, pada sebagian, kalau kita di sini sebutnya pondok ya, atau ma'had, dan di sana disebutnya darul hadis di Yaman, atau pondok-pondok yang ada di Yaman, begitu. Dhannan minhu anna li syarhan matbu'an, karena dengan sangkaan bahwasanya saya sudah memiliki, kata Syekh Ali, dengan sangkaan mereka bahwasanya saya sudah memiliki sebuah syarah yang telah dicetak, makanya mereka meminta menghubungi saya, menghubungi Syekh, meminta syarah beliau, padahal itu belum ada, belum dicetak, bahkan mungkin belum ditulis. Nah, فعند ذلك قوي العزم مني بعد توفيق الله تعالى فوضعت شرحا مبسوطا إلى حد ما ثم تأملت فيه فرأيت فيه طولا وتكريرات لا يتحملها المبتدئ فرأيت أن استل منه هذا الشرح المختصر سائنا لله أن يوفقني في ذلك وأن ينفع به وبأصله الإسلام والمسلمين وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا لي يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, fa inda dzalika qawiyul azm minni ba'da taufiqillah taala. Maka setelah itu, setelah permintaan tersebut, setelah sebagian penuntut ilmu meminta untuk membuatkan syarah, maka telah kuat tekad dariku. Tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beliau telah berazam, telah membulatkan tekad untuk menulis hal tersebut. Fa wada'tu syarhan mabsutan ila haddin ma. Maka ini di awal kali beliau membuat syarah dari Manzumah Baiquni ini. Maka kata beliau, saya meletakkan atau mulai menulis syarah mabsutan, yang luas, sangat luas, ila haddin ma. Tsumma ta'ammaltu, kemudian setelah menulis syarah yang luas ini, beliau memperhatikan padanya, fara'aitu fihi tulan, maka beliau memandang bahwasanya ini sangat panjang, sangat melebar, sangat meluas. Wa takriratun la yatahammaluha al-mubtadi, dan terdapat padanya beberapa penjelasan-penjelasan yang la yatahammaluha al-mubtadi, yaitu pemula tidak mampu untuk atau sulit untuk memahaminya karena saking panjangnya dan banyaknya penjelasan-penjelasan yang ada. Kemudian setelahnya, fara'aitu anistalla minhu hada syarhal mukhtasar, maka saya memandang anistalla. Stalla itu kalau pedang, istalla saif, menghunuskan pedang. Apa itu menghunus? Memasukkan ke dalam sarungnya atau mencabut? Mencabut. Bukan cabut. Anistalla berarti mencabut atau mengambil dari syarah yang panjang ini, minhu hada syarhal mukhtasar, syarah yang ringkas ini. Jadi syarah yang ada di hadapan kita ini, Tuhfatul Mubtadi, adalah sebuah ringkasan yang telah beliau Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi ringkas dari
syarah yang sebelumnya. Sa'ilanillaha ayyuwaffiqani fi dzalik. Dalam keadaan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi taufik kepada saya dalam hal tersebut. Wa yanfa'a bihi bi aslihi al-Islam wal muslimin, dan dengan harapan atau dengan meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberinya manfaat wa bi aslihi, yakni Manzumah al-Baikuni, dan dengan asalnya juga bermanfaat untuk Islam dan muslimin, wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan memohon agar menjadikannya sebuah usaha yang ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, nafi'an li yaumiddin, yang bermanfaat untuk saya, kata penulis, dan tentu untuk kita juga yang mempelajarinya pada hari kiamat. Wala haula wala quwwata illa billah, dan sungguh tiada daya dan upaya, tiada daya dan kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala Al-Ali Al-Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi, dan pada malam mukaddimah ini ditulis pada malam Ahad tanggal 3 Sya'ban tahun 1435 yang bertepatan dengan tanggal 31 bulan 5 tahun 2014. Bulannya sama di bulan kita, bulan 5 2014, sekarang 2025. Jadi sudah berapa tahun? 11. Sudah 11 tahun ditulis buku ini, insyaallah. Ditulis di Yaman, maktabah di perpustakaan Darul Hadis di Ma'bar, di perpustakaan Darul Hadis Ma'bar. Harasahallahu wasa'ir biladil muslimin. Semoga Allah menjaganya dan menjaga negeri-negeri kaum muslimin seluruhnya. Amin. Baik, kita cukup dulu insyaallah sampai situ. Kita tidak sempat baca Nasul Manzumah, mungkin besok insyaallah, dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.